Alright guys, so let's continue our lesson. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-7 dan di hari ke-7 ini nanti kita akan belajar kelas kata yang terakhir yang perlu kita kuasai untuk menerapkan tips dan trik strategi mengerjakan cepat di soal TOEFL ITP ya, yaitu kata apa namanya? Adverb atau kata keterangan seperti itu. Nah, keterangan itu kalau di dalam kalimat dia bisa menjelaskan hampir seluruh kelas kata atau bagian kalimat yang lain, teman-teman. Gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman menemukan titik-titik itu adalah masalahnya di phrasing atau caranya membuat frase ya. Jadi sentencing sudah nggak ada masalah. Berarti itu kan masalahnya tentang phrasing, teman-teman. Nah, kalau titik-titiknya di sebelum kata benda, kita kemarin sudah belajar itu adalah tempatnya kata sifat. Nah, nanti kalau misalkan tempatnya selain yang tempatnya kata sifat dan itu masalahnya adalah tentang phrasing, nanti ada dua kemungkinan jawaban, yaitu entah itu tempatnya adverb atau kata keterangan, kalau nggak gitu preposisi, teman-teman. Nah, kita butuh preposisi ketika ada dua objek atau dua subjek. Jadi salah satunya itu harus dirubah menjadi keterangan supaya tidak double, gitu ya. Jadi misalkan ada subjek, tapi kok ada dua subjeknya gitu ya. Maksudnya subjeknya kok ada dua. Nah, berarti itu harus dirubah salah satunya supaya tidak double. Seperti itu. Nah, kita langsung ke pembahasan tentang keterangan. Jadi keterangan itu ada dua apa ya? Secara bentuk ya, teman-teman. Secara bentuk itu dibuatnya bisa dari dua cara. Yaitu ada yang keterangan itu murni. Kalau kita cek di kamus itu memang kelas katanya adalah keterangan, teman-teman. Dan ada juga kata keterangan itu yang dibuat dari kelas kata lain, yaitu kelas kata namanya preposisi. Nah, aturan penggunaan preposisi adalah setelah preposisi ini harus ada objeknya, teman-teman. Ya, objek itu dibuatnya dari kata benda atau dari kata ganti, sama kayak subjek. Oke. Nah, jadi saya ulang lagi, semua preposisi setelahnya harus ada kata benda atau kata gantinya yang nanti akan dirubah menjadi kata keterangan. Gitu ya. Nah, mungkin ada satu preposisi yang boleh diikuti verb satu, teman-teman, yaitu preposisi to. Nah, preposisi to itu bisa dianggap pengecualian gitu ya, karena to itu boleh diikuti verb satu. Nah, sedangkan preposisi yang lain selain to, teman-teman, kalau mau diikuti kata kerja setelahnya, kata kerja itu harus dirubah menjadi kata benda dulu atau istilahnya gerund, yaitu verb ing, teman-teman. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, preposisi itu setelahnya juga boleh diikuti verb tapi harus verb ing. Kecuali to ya, kalau to boleh verb satu, seperti itu. Nah, untuk contohnya, teman-teman, untuk bentuk yang kata keterangan berbentuk murni, adverb, yaitu contohnya misalnya di adverb of place atau keterangan tempat ya. Misalnya ada here. Ini kalau teman-teman cek here di kamus itu memang kelas katanya adalah adverb. Artinya here adalah di sini. Atau there artinya di sana. Upward artinya ke atas. Downward artinya ke bawah. Outside bisa di luar, bisa keluar ya, teman-teman. Inside artinya di dalam, somewhere artinya di suatu tempat, dan masih banyak lagi. Gitu ya. Nah, ada juga keterangan tempat itu yang dibuat dari preposisi dan objeknya. Contohnya adalah at home, di rumah, at school, di sekolah, at the hospital, di rumah sakit. Jadi kalau umum itu pakainya at ya, teman-teman. Umum itu maksudnya misalnya nama suatu area gitu ya. Atau tempat-tempat umum itu pakainya at. Artinya kita ada di sekitar atau di dalamnya. Oke, nah tapi kalau kita mau spesifik, saya berada di dalam bangunannya, teman-teman pakai in, nggak apa-apa. Jadi in my home misalkan. Jadi di dalam rumahku. In my house juga boleh, in my home juga boleh, teman-teman. In my school misalkan. Itu juga boleh di dalam sekolah saya. Jadi tidak perlu terlalu strict. Kalau ini harus ini, kalau ini harus ini, jangan ya teman-teman. Intinya teman-teman bisa membedakan kalau in itu artinya di dalam, kalau on itu di atas nempel atau di permukaannya gitu ya. Kemudian kalau at itu di sekitar, bisa di dalam, bisa di luar, intinya di sekitar sesuatu gitu ya. Kemudian under itu di bawah dan lain-lain seperti itu. Nah, contohnya lagi ada in a room, di dalam suatu ruangan. Near the lake, di dekat danau itu. Over the hill, di atas bukit itu. Dan masih banyak lagi.
Nah, jadi at, in, near, over itu beberapa contoh dari preposisi, teman-teman. Dan preposisi itu lumayan banyak ya. Kalau nggak salah ada 100, hampir 200 lah. Yang saya tahu itu ada sekitar hampir 200 preposisi dalam bahasa Inggris. Gitu ya, teman-teman. Sekali lagi, jangan hafalan. Nanti teman-teman banyakin latihan aja. Nanti kalau misalkan menemukan preposisi itu dikoleksi. Jadi kayak ditulis di satu lembar khusus yang khusus untuk preposisi. Seperti itu. Nah, kemudian contoh berikutnya, selain adverb of place, kita juga punya adverb of time atau keterangan waktu. Contohnya yang murni keterangan, itu kita punya yesterday, kemarin, tomorrow, besok, now, sekarang, already, sudah, dan masih banyak lagi. Nah, untuk adverb of time ini ada tambahan khusus, teman-teman. Ada catatan tambahannya, yaitu kata benda waktu. Kata benda waktu itu contohnya adalah year, ada month, ada day, ada apa lagi? Decade gitu ya. Jadi tahun, bulan, hari, minggu dan seterusnya itu disebut dengan kata benda waktu. Jadi kalau dicek di kamus itu adalah kata benda, tapi dia menunjukkan apa ya? Hubungan waktu gitu, teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk kata benda waktu, kalau kita mau jadikan keterangan waktu, itu tidak perlu ditambahkan preposisi, itu juga bisa. Contohnya, kita mau bilang, saya bisa melakukan ini seharian. Nah, itu bahasa Inggrisnya, I can do this all day. Jadi nggak perlu dikasih for ya, nggak boleh, jangan dikasih I can do this for all day, jangan teman-teman. Tapi cukup I can do this all day. Aku bisa melakukannya seharian. Nah, all day di situ walaupun tidak ada preposisinya, dia adalah keterangan. Nah, itu keunikan dari kata benda waktu, teman-teman. Jadi kalau kata benda waktu sebelumnya dikasih determiner atau beberapa jenis determiner, contohnya all, contohnya every, misalnya every day gitu ya. Nah, itu kan bisa jadi keterangan waktu sendirian gitu ya, tanpa ada preposisi. Nah, itu keunikan untuk keterangan waktu, teman-teman. Oke. Walaupun ada juga keterangan waktu itu yang dibentuk dari preposition plus noun. Contohnya ya, at night. Nah, nanti biasanya tidak ada determiner yang kayak every, kayak all gitu ya, teman-teman. Kalau misalkan pakai preposisi. Jadi contohnya at night, di malam hari. In 1907, di tahun 1907. During World War II, selama Perang Dunia II. Dan masih banyak lagi. Jadi at, in, during itu adalah contoh dari preposisi juga. Gitu ya. Berikutnya ada adverb of manner atau kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya keterangan cara. Nah, adverb of manner ini hanya bisa menjelaskan kata kerja, teman-teman. Entah itu kata kerja murni di predikat ya, atau kata kerja yang dirubah menjadi kelas kata lain, entah itu gerund atau participle. Gerund itu kata benda, participle itu kata sifat, tapi dibuat dari kata kerja. Nah, itu bisa dijelaskan pakai adverb of manner ini, teman-teman. Itu ya. Nah, contohnya adverb of manner itu adalah yang murni kita di situ ada warmly, artinya dengan ramah. Beautifully, dengan elok atau dengan cantik, dengan indah gitu ya. Swiftly, dengan cepat. Sama kayak quickly, teman-teman. Gitu ya. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, untuk contoh yang dibuat dari preposition plus noun, contohnya on foot. On foot itu artinya dengan berjalan kaki. Jadi bukan di atas kaki ya teman-teman. Jadi on foot itu artinya dengan berjalan kaki seperti itu. Bisa dibilang ini adalah idiom atau nggak bisa diartikan langsung dengan kata-kata seperti itu. Nah, di situ ada with a knife, artinya dengan atau menggunakan sebuah pisau. Nah, kemudian ada juga like wind, seperti angin. Dan masih banyak lagi. Oke. Nah, berikutnya teman-teman ada adverb of probability atau keterangan kemungkinan. Beberapa buku nyebutnya adverb of certainty atau keterangan kepastian. Jadi kebalikannya ya, teman-teman. Intinya teman-teman tahu ini caranya bilang mungkin atau pasti gitu. Nah, untuk yang murni contohnya ada likely, mungkin, definitely, pasti, unlikely, tidak mungkin, dan masih banyak lagi. Nah, untuk contoh yang dibuatnya dari preposition plus noun, kita punya in all likelihood, mungkin, without a doubt, pasti, dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, berikutnya ada adverb of negation. Adverb of negation ini caranya bilang tidak,
atau bukan. Dan ada catatan tambahan ya teman-teman, untuk not ketika dia menjelaskan predikat itu nanti wajib ada auxiliary. Jadi harus dikasih auxiliary sebelumnya not ini. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ada juga adverb of negation yang bentuknya preposition plus noun. Contohnya adalah by no means. Artinya juga tidak, teman-teman. Jadi by no means itu juga adverb of negation. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada adverb of degree atau adverb of intensity ya. Degree itu tingkatan. Jadi caranya kita menekankan seberapa. Kalau besar ya seberapa besar. Gitu ya. Kalau tinggi ya seberapa tinggi gitu. Nah, contohnya teman-teman, adverb of degree ini kita punya very, artinya sangat. Fairly, artinya agak. More, artinya lebih ya, komparatif teman-teman. Oke, gandengannya nanti biasanya ada than. Kemudian most, nah most ini harus ada the-nya atau teman-temannya the, teman-teman. The most, gitu ya, atau the est, artinya yang paling. Kemudian ada enough, artinya cukup. Nah, ada juga temennya more sama the most ini, ada us, teman-teman. Us itu juga bisa, ketika dia diikuti kata sifat setelahnya, dia bisa diartikan sama. Contoh, kita mau bilang sama mahalnya dengan. Itu kita bilangnya as expensive as. Nah, itu as yang pertama, yang sebelumnya kata expensive, itu adalah keterangan atau adverb of degree ini, artinya sama. Dan as adjective as atau as adverb as ya teman-teman, itu kalau sudah jadi satu, sudah as ketemu as, itu nanti bisa dijadikan atau dianggap satu kata, itu bisa berfungsi sebagai preposisi, juga bisa conjunction, sama kayak more than teman-teman. More than itu setelahnya than, itu boleh diikuti benda yang dibandingkan saja, atau boleh diikuti subjek predikat, juga boleh diinversi. Bahkan teman-teman, setelahnya as dan more than itu bisa diikuti apapun ya, maksudnya more than sama as itu bisa bersifat seperti atau berfungsi seperti conjunction fan voice. Terutama as well as ini sering sekali keluar di TOEFL prediksi ya. Jadi as well as itu mirip artinya dengan and. Jadi as well as itu bisa juga menghubungkan dua bagian kalimat yang sama, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya yang bentuknya preposition plus noun, teman-teman, kita punya to a high degree, artinya sangat. To some extent, artinya agak, dan masih banyak lagi. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada adverb of frequency, yaitu frekuensi, seberapa sering, teman-teman. Nah, contohnya yang bentuknya murni, kita punya never, tidak pernah. Rarely, seldom, barely, scarcely, itu artinya jarang. Sometimes, artinya kadang-kadang. Usually, artinya biasanya. Always, artinya selalu, dan masih banyak lagi. Nah, untuk yang bentuknya itu preposition plus noun, contohnya ada on a regular basis, biasanya. From time to time, kadang-kadang. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, itu tadi hanya beberapa contoh dari keterangan ya. Jadi saya ingin menunjukkan ke teman-teman, jadi keterangan itu ada yang dibuat dari memang kelas kata keterangan murni atau adverb, ada juga yang dibuat dari kelas kata lain namanya preposition plus noun. Gitu ya. Jadi preposition itu wajib diikuti noun atau objek lah gitu teman-teman. Jadi boleh noun, boleh pronoun, atau kalau kata kerja ya harus verb ing. Kecuali satu yaitu to. Kalau to boleh diikuti verb satu. Dan kalau verbnya butuh objek ya harus dikasih objek gitu ya, dan seterusnya. Dan untuk preposition plus noun, ketika dia menjelaskan kata lain, letaknya adalah di setelah kata yang dijelaskan. Jadi yang dijelaskan dulu, baru preposition plus noun. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, kita bahas untuk peletakan adverb di dalam kalimat ya, teman-teman. Jadi kata keterangan itu fungsinya adalah menambahkan keterangan. Ke siapa? Ke semua bagian kalimat. Jadi bisa subjek, predikat, objek, keterangan itu bisa ditambahkan keterangan, teman-teman. Gitu ya. Dan keterangan itu bisa menjelaskan predikat. Nah, untuk peletakannya itu tergantung jenis predikat yang mau ditambahkan keterangan. Karena predikat itu nanti verb ya, dibuatnya dari kata kerja. Ada 3 macam, teman-teman. Predikat itu ada 3 macam. Yang pertama ada namanya linking verb. Linking verb itu to be yang berdiri sendiri, yang nggak punya arti itu, teman-teman. Oke, hanya buat syarat menjadi predikat di dalam kalimat seperti itu.
Nah, kalau predikatnya linking verb, contohnya is atau am atau are atau was atau were, mau ditambahkan keterangan, keterangan itu diletakkan di setelah linking verbnya. Jadi subjek, predikatnya linking verb, kemudian keterangan. Gitu ya. Karena subjek sama linking verb ini bisa disingkat, teman-teman. Ya, contohnya saya di rumah itu kan bahasa Inggrisnya I am at home. Nah, itu bisa disingkat jadinya I'm at home. Jadi I sama am-nya itu dijadikan satu, teman. Jadinya am gitu ya. Sorry. Jadinya gitu. I'm at home. Seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau misalkan eh, ada sesuatu di tengah-tengahnya subjek linking verbnya, jadi nggak bisa disingkat. Itu alasan kenapa adverb itu diletakkan di setelah linking verbnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, contohnya adalah I am here. Saya di sini. Itu kan ada keterangan here ya, teman-teman. Jadi jangan bilang I here am. Tapi I am here. Supaya bisa disingkat I sama am-nya. Jadinya I'm here. Seperti itu. Nah, tapi kalau predikatnya berupa kata kerja tunggal ya, kata kerja tunggal itu kata kerja yang berdiri sendiri tidak pakai auxiliary. Nah, tapi dia punya arti, teman-teman. Beda dengan to be tadi yang nggak punya arti, kalau ini yang punya arti. Gitu ya. Contohnya washes artinya mencuci, runs artinya berlari, kemudian belong biasanya ada to-nya ya. Jadi belong to itu artinya miliknya gitu atau kepunyaannya siapa gitu. Nah, untuk kata kerja tunggal ini bisa dipisah dengan subjek. Jadi kalau mau ditaruh keterangan di antara subjek dan predikatnya tidak apa-apa, teman-teman. Gitu ya. Contohnya, I always come on time. Saya selalu tiba tepat waktu. Nah, di situ predikatnya come itu dijelaskan oleh dua jenis keterangan. Yang pertama ada always, itu adverb of frequency. Nah, setelahnya ada on time. Itu adalah adverb of manner, keterangan cara ya, teman-teman. Tiba tepat waktu seperti itu. Oke, nah, jadi sebelumnya come itu boleh dikasih always. Gitu ya. Nah, kalau setelahnya predikat, itu mau diikuti keterangan, teman-teman harus cek dulu predikatnya butuh objek atau tidak. Gitu ya. Karena kalau butuh objek, predikat sama objek itu harus didulukan. Maksudnya, nggak boleh di tengah-tengahnya predikat sama objek itu ada keterangan, jangan teman-teman. Gitu ya. Jadi predikat, objek, baru setelahnya dikasih keterangan. Seperti itu. Karena di dalam sinteks sebenarnya ya teman-teman. Jadi grammar itu kalau di linguistik namanya sinteks gitu. Di materi sinteks itu objek sama keterangan itu sebenarnya jadi satu sama predikat atau dianggap satu sama predikat. Seperti itu. Oke, jadi kalau ada objek, teman-teman letakkan objeknya dulu setelah predikat baru keterangan. Gitu ya. Nah, kemudian kalau predikatnya berupa auxiliary verb, contohnya adalah would consider atau had been invented. Nah, adverbnya nanti atau keterangannya nanti itu diletakkan di setelah auxiliary pertama, teman-teman. Intinya nggak boleh di sebelum auxiliary pertama. Alasannya sama kayak linking verb tadi. Ya, karena subjek sama beberapa auxiliary itu bisa dijadikan satu. Ya, jadi kalau misalkan ada keterangan, predikatnya berupa auxiliary verb jangan diletakkan di sebelum auxiliary, tapi diletakkan di setelah auxiliary pertama boleh, setelah auxiliary kedua boleh, bahkan setelah kata kerjanya juga nggak apa-apa. Asalkan kalau ada objek, objek didulukan. Seperti itu. Nah, contohnya, the world is slowly changing. Nah, itu ada keterangan slowly diletakkan di tengah-tengahnya auxiliary is sama verb changing, teman-teman. Nah, slowly ini kalau teman-teman pindah di belakang juga nggak apa-apa. Jadi, the world is changing slowly. Seperti itu. Jadi, keterangan itu bisa diletakkan di setelah auxiliary pertama. Yang nggak boleh, jangan diletakkan sebelumnya is ya, teman-teman. Jadi, the world slowly is changing itu secara grammar keliru seperti itu. Nah, ini adalah penempatan keterangan ketika menjelaskan predikat. Jadi tergantung bentuk predikatnya. Tenang aja, nanti teman-teman kalau udah terbiasa tuh gampang sekali. Memang kalau baru pertama mendapatkan materinya terlihat banyak gitu teman-teman, terutama di adverb ini. Padahal adverb ini kalau di dalam kalimat, dia adalah jenis bagian kalimat yang paling tidak penting. Ada tidak apa-apa, tidak ada juga tidak apa-apa. Kalau misalkan ada pun boleh berapapun nggak masalah, yang pasti jangan double. Misalkan kalau sudah ada keterangan tempat, jangan dikasih keterangan tempat yang lain gitu ya, karena nanti membingungkan. Kecuali ada fanboys nggak apa-apa untuk menghubungkan dua yang berbeda. Sorry, dua yang sama maksud saya teman-teman. Oke. Nah, tadi saya menyebutkan auxiliary.
Ya, walaupun sudah saya bahas, tapi nggak apa-apa kita sambil ingat-ingat lagi ya, teman-teman. Jadi auxiliary itu apa? Auxiliary itu pengertiannya adalah kata kerja bantu. Jadi sebenarnya dia juga kata kerja, teman-teman. Cuman bedanya dengan kata kerja yang lain, auxiliary ini harus ada kata kerja lain setelahnya supaya bisa menjadi predikat. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalkan menemukan ada to be, kok dia nggak ada verb setelahnya. Nah, to be itu bukan auxiliary. Contohnya I am fine. I am fine itu M-nya bukan auxiliary, teman-teman. Ya. Nah, tapi kalau misalkan saya sedang belajar, I am studying. Nah, itu M-nya auxiliary karena setelahnya ada ing-nya, ada verb ing-nya. Gitu ya. Nah, itu cara membedakan auxiliary sama bukan. Karena auxiliary itu juga ada beberapa di kata kerja murni. Contohnya do. Do itu bisa juga jadi kata kerja murni. Contohnya I do my homework. Nah, do di situ bukan auxiliary, teman-teman. Do di situ adalah kata kerja murni, artinya melakukan. Seperti itu. Nah, untuk auxiliary sendiri itu ada 4 jenis ya. Yang pertama ada keluarganya do, yaitu do, does, did. Yang kedua ada keluarganya be, yaitu is, am, are, was, were, be, been, being. Yang ketiga ada have, ada tiga anggota yaitu have, has, had. Dan yang terakhir ada modal auxiliary yaitu will, shall, can, must, may, might, should, could, would. Ada would rather, ada ought to, sama had better, teman-teman. Di sini sebenarnya masih ada lagi gitu ya. Nah, untuk gandengannya atau verb yang dibantu, kalau do, does, did itu wajib verb 1. Contohnya, saya tidak tahu. Bahasa Inggrisnya, I do not know. Dia tidak tahu. She does not know. Bukan she does not knows ya, tapi she does not know. Verb 1, teman-teman. Oke. Kemudian kalau misalkan saya tidak tahu kemarin, I did not know yesterday. Jadi kalau sudah ada did pakainya know seperti itu. Nah, untuk to be, is, am, are, was, were, be, been, being itu boleh diikuti 2 jenis kata kerja ya. Boleh diikuti verb ing, caranya kita bilang sedang. Contohnya saya sedang memasak. I am cooking. Saya sedang belajar. I am cooking. Dia sedang menari. She is dancing. Dan seterusnya. Nah, be juga bisa diikuti verb 3. Materi kita hari ketiga, teman-teman. Nanti artinya menjadi pasif ya. Contohnya, mobilku sedang dipinjam misalkan. My car is being borrowed. Gitu ya. Atau ya, misalkan my car is borrowed. Atau mobilku dibawa Wawan misalkan. Mobilku dibawa oleh Wawan. My car was borrowed by Wawan atau is brought by Wawan seperti itu. Kemudian berikutnya ada have. Have has had itu setelahnya wajib verb 3 ya untuk yang dibantu teman-teman. Nah, contohnya adalah saya sudah makan. Nah, untuk have ini caranya bilang sudah me. Contohnya saya sudah makan, I have eaten. Saya sudah belajar, I have studied. Rita sudah memasak, Rita has cooked. Gitu ya. Wawan sudah lulus, Wawan has graduated. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada modal. Modal ini masing-masing artinya beda-beda. Contohnya saya akan belajar ya I will study. Oh ya, verb gandengannya verb 1 ya, teman-teman. Nah, I will study, saya sedang belajar. Saya akan belajar, maksud saya maaf. Saya akan belajar, I will study. Rita harus pergi, Rita must go. Gitu ya, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman lihat, di situ tidak ada gandengan auxiliary verb SIS itu nggak ada, teman-teman. Verb 2 juga nggak ada, karena verb SIS dan verb 2 itu tidak boleh dipakaikan auxiliary. Gitu ya, jadi kalau teman-teman menemukan ada auxiliary, kok setelahnya ada ed, berarti fix itu adalah verb 3. Gitu ya, kalau dia gandeng teman-teman. Tapi kalau dia kata kerja yang tidak butuh objek dan tidak bisa dipasifkan, misalkan to be kok diikuti occurred gitu ya, berarti itu 2 kata kerja yang beda. Jadi to be sendiri, occurred sendiri. Jadi 2 kata kerja atau double seperti itu teman-teman. Oke, materi kita hari ketiga ya. Nah, kemudian berikutnya kita kembali ke adverb teman-teman. Nah, keterangan juga bisa menjelaskan selain predikat. Dia bisa menjelaskan kata sifat, bisa menjelaskan kata benda. Nah, tapi ada pengecualian teman-teman untuk kata benda ya. Hanya sedikit sekali jenis kata keterangan yang bisa menjelaskan kata benda. Dan nanti diletakkan di setelah kata bendanya. Contohnya keterangan tempat. Kita mau bilang para siswa di sekolah ini, kita bilangnya the students in this class, di sekolah ini berarti the students at this school, seperti itu.
gitu ya. Jadi at this school itu menjelaskan kata benda the students, dan at this school itu keterangan, makanya diletakkan di setelah kata bendanya seperti itu. Oke. Nah, ini contoh keterangan yang menjelaskan kata sifat, teman-teman. Kemarin kita sudah belajar tentang kata sifat, ya kan? Nah, kata sifat itu ada 3 jenis, ada determiner, ada deskriptif, ada juga non-adjunct. Gitu ya, sebelum kata bendanya. Jadi setelahnya determiner, deskriptif, non-adjunct itu nanti boleh diikuti kata benda. Oke, teman-teman. Nah, sebelumnya determiner itu kalau mau diikuti keterangan itu sebenarnya bisa, yaitu adverb of probability. Caranya kita bilang mungkin. Yang saya bilang tadi, beberapa buku nyebutnya adverb of certainty, teman-teman. Gitu ya. Kemudian setelahnya ada adverb of negation. Contohnya misalnya eh, perhaps gitu ya. Terus not, distinguishing, even, kadang only itu juga termasuk distinguishing, teman-teman. Jadi perhaps not only siapa gitu ya, teman-teman. Nah, jadi sebelumnya determiner itu boleh diikuti 3 jenis keterangan ini. Nah, setelahnya determiner atau sebelumnya deskriptif, itu boleh juga diselipin keterangan, yaitu adverb of degree, yaitu the most, yang paling, contohnya the most diligent student misalkan. Jadi mahasiswa yang paling rajin, contohnya teman-teman. Atau more misalnya, more ancient, uh, apa misalnya, more ancient architect. Jadi architecture maksud saya. Jadi arsitektur yang paling kuno. Oh, sorry, yang lebih kuno, yang lebih tua, misalkan seperti itu. Atau very dan teman-temannya, itu adverb of degree, teman-teman. Nah, setelah adverb of degree itu juga boleh diikuti adverb of frequency ya. Biasanya commonly, ada lilinya biasanya. Dan setelah frequency biasanya nanti diikutinya oleh participle. Kalau ada frekuensi gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian non-adjunct, kemudian baru kata benda yang dijelaskan. Nah, kata benda yang dijelaskan pun itu boleh diikuti oleh keterangan setelahnya ataupun sebelumnya. Tapi ada syaratnya kalau sebelumnya, teman-teman. Hanya beberapa jenis keterangan, lebih tepatnya keterangan yang sebelumnya determiner tadi, teman-teman. Ya, nah ini 3 keterangan ini yang bisa jatuh sebelumnya noun. Dan itu pun harus diikuti oleh determiner. Jadi harus ada determinernya dulu, baru diikuti kata bendanya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, contohnya adalah not a good reason to live. Nah, itu kalau teman-teman lihat di setelahnya not ada determiner a, nah baru diikuti kata benda nggak masalah. Kalau deskriptif itu dihilangkan nggak apa-apa, teman-teman, karena dia hanya menambahkan arti saja. Gitu ya. Kemudian setelahnya reason itu ada to verb 1. Itu juga keterangan, menjelaskan kata benda. Jadi diletakkan di setelahnya. Seperti itu. Bahkan teman-teman, keterangan itu juga bisa dijelaskan oleh keterangan yang lain. Untuk tempatnya itu tergantung keterangan yang menjelaskan dan yang dijelaskan. Gitu ya. Nah, contohnya adalah not here. Kalau diartikan bukan di sini. Jadi kata keterangan tempat di sini itu dijelaskan dengan kata not. Gitu ya. Contohnya lagi, misalkan kita mau bilang dengan sangat cepat. Nah, itu bahasa Inggrisnya very quickly. Ada kata quickly dengan cepat ditambahkan dengan very, itu keterangan degree, teman-teman. Jadi very quickly. Quickly yang keterangan dijelaskan oleh very itu juga keterangan. Seperti itu. Gitu ya. Dan yang saya maksud dengan tempatnya tadi tergantung yang menjelaskan. Jadi kalau very itu menjelaskan kata quickly, very dulu, teman-teman. Baru quickly. Nah, tapi kalau yang menjelaskan misalkan enough. Enough itu juga adverb of degree, tapi letaknya nanti ketika dia menjelaskan selain kata benda, enough itu diletakkan di setelah eh, kata yang dijelaskan. Jadi contohnya kita mau bilang cukup dengan cukup cepat. Itu bahasa Inggrisnya quickly enough, bukan enough quickly. Gitu ya. Oke, lanjut lagi, teman-teman. Nah, ternyata sudah habis. Itu tadi sedikit tentang kata keterangan yang perlu teman-teman ketahui untuk mengerjakan soal structure TOEFL. Nah, mungkin sebelum kita ke contoh soalnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, silakan. Ada pertanyaan dari Miss Laras, Sir, adverb bisa ditaruh di awal kalimat tidak ya? Jawabannya bisa, Miss. Jadi adverb itu bisa berdiri sendiri menempati posisi kalimat, teman-teman, yaitu keterangan. Jadi kalimat kan kalau panjang itu kan subjek, predikat, objek, keterangan. Atau K itu ya. Kalau bahasa Inggris kita bilangnya, kalau bahasa Indonesia kita bilangnya SPOK. Nah, K-nya itu keterangan. Nah, keterangan itu bisa diletakkan di awal kalimat, juga boleh di tengah kalimat.
Nanti dikasih 2 koma kalau di tengah kalimat gitu ya. Nah, kalau ditaruh di depan nggak apa-apa. Contohnya gini, saya bertemu Mr. P kemarin. I met Mr. P yesterday. Nah, ada keterangan waktu yesterday di situ. Itu ditaruh di depan nggak apa-apa. Yesterday, I met Mr. P. Gitu ya, teman-teman. Jadi nggak apa-apa jawabannya. Kemudian cara mudah mengingat cara menggunakan in, at, on, baik waktu maupun tempat, Mister. Nah, kalau tempat tadi sudah saya sampaikan ya, teman-teman. Memang ini harus menggunakan mental apa ya, teman-teman? Mental imagery. Jadi teman-teman harus menciptakan gambar kayak membayangkan gitu. Teman-teman membayangkan benda tempatnya itu apakah bidang yang bisa dimasuki atau tidak. Contohnya ruangan itu kan bisa dimasuki. Nah, nanti apakah dia di dalamnya? Kalau di dalamnya pakainya in, apakah dia di atasnya, di permukaan, entah di temboknya, entah di atas gentengnya gitu ya. Intinya kelihatan dari luar dan dia nempel, itu pakainya on. Oke. Nah, kalau at itu kadang dia di luar, kadang di dalam, intinya tidak spesifik. At itu hanya mau bilang, misalkan nih, di tempat saya ada kantor pos. Kita mau bilang, saya di kantor pos. Nah, tapi kita jalan keluar masuk. Ya, jadi kita nggak bisa spesifik ke orang yang kita kasih tahu di kantor posnya itu di mana, apakah di dalam atau di luar, karena kita keluar masuk. Jadi nggak jelas kita pakainya at. I'm at the post office. Tapi kalau teman-teman mau menjelaskan, ini aku di dalam, tak tunggu di dalam. Boleh pakai in. Karena artinya memang di dalam in itu. Jadi tergantung apa namanya konteks. Bisa dibilang tergantung konteks gitu ya. Nah tapi kalau waktu teman-teman, waktu itu terbagi ke dalam yang paling luas ke sempit gitu ya. Yang paling luas itu maksudnya bulan. Jadi yang paling luas, yang paling sempit dari yang paling luas itu adalah bulan atau month. Jadi kalau month ke atas itu misalnya setelahnya bulan itu misalnya ada semester gitu ya, misalnya teman-teman, semester itu 6 bulan. Kemudian ada tahun, year, misalkan ada juga dekade misalkan ya, 10 tahun itu. Kemudian ada juga setelahnya 10 tahun itu ada 100 tahun itu berarti a century. Nah, itu pakainya in. Ke atas ya, century ke atas itu udah pakainya in, teman-teman. Oke, jadi misalkan di bulan Agustus kita merayakan kemerdekaan kita, hari kemerdekaan kita. Nah, nanti kalau di Inggris kan ya in August, jadi pakainya in karena bulan, nggak ada tanggalnya ya, cuman bulan, teman-teman. In August we celebrate apa namanya? Our Independence Day. Nah, tapi kalau ada every-nya jangan dikasihin, teman-teman. Jadi kita juga bisa bilang every August gitu ya. We celebrate our Independence Day. Seperti itu. Nah, di bawahnya bulan itu ada tanggal. Oke, tanggal itu bahasa Inggrisnya date atau day gitu ya. Hari juga pakainya on, teman-teman. Kemudian apalagi minggu itu juga pakainya on the weekend gitu ya. On this week misalkan gitu. Jadi pakainya on, teman-teman. On Mondays, on Tuesdays, kalau ada tanggal misalkan pada tanggal 17 Agustus pada tanggal 17 Agustus kita merayakan hari kemerdekaan kita. Itu kalau di Inggris kan ya on August 17, koma gitu ya. We celebrate our Independence Day. Jadi pakainya on kalau ada tanggalnya. Kalau cuman bulan pakainya in. Seperti itu. Nah, nanti bawahnya ada lagi teman-teman, yaitu jam. Jam itu pakainya adalah at. Intinya waktu yang tidak jelas, waktu yang jelas, yang spesifik ya, itu pakainya at, teman-teman. Seperti itu. Contohnya jam atau hour. Misalkan kita mau bilang jam 7 petang itu at 7 p.m. gitu ya. Jam 7 pagi at 7 a.m. Seperti itu. Kemudian setelah adverb harus subjek ya, setelah adverb haruskah subjek? Kalau misalkan adverb ditaruh di awal kalimat, jawabannya iya kalau ada komanya. Ya, tapi kalau nggak ada komanya, seperti materi kita hari keempat, teman-teman harus cek dulu. Adverb itu adverb apa? Apakah adverb place, ya, ataukah adverb of apa gitu ya, teman-teman? Karena ada penanda inversi di adverb. Ketika tidak ada koma setelahnya dan langsung ketemu subjek itu nggak bisa, ya, teman-teman.
materi kita hari keempat nanti kalau mau di review. Tapi kalau secara umum jawabannya apakah diikuti subjek? Jawabannya iya karena kalimat itu secara normal urutannya subjek dulu baru predikat. Nah, kalau keterangan ditaruh di paling depan ya subjeknya tetap urutannya subjek predikat. Kecuali kalau keterangan itu adalah penanda inversi materi hari keempat. Seperti itu. Sir, sorry nggak tahu pas tes TOEFL adverb sering banget ada nggak ya? Sorry, sir, sorry nggak tahu. Pas tes TOEFL adverb sering banget ada ya. Kalau yang saya rasakan gini teman-teman. Adverb itu kalau di soal structure yang bagian pertama itu yang nomor 1 sampai 15 itu jarang keluar, ya. Nah, tapi biasanya nanti itu disempilkan di pilihan A, B, C, D. Gitu ya. Nah, kalau disempilkan di pilihan A, B, C, D, maka teman-teman nanti harus kenali penempatannya yang sudah kita bahas tadi. Tapi itu jarang juga sih, teman-teman. Jadi jarang kalau misalkan ada keterangan itu kalau di structure bagian pertama itu jarang banget. Tapi kalau di structure yang bagian kedua, masalah phrasing, phrasing itu bab mulai adjektif kemarin, teman-teman. Jadi bab 6 sampai bab 8 nanti itu sering keluar seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan bagian pertama itu jarang keluar, tapi walaupun jarang, saran saya ya tetap di ini ya teman-teman dikuasai karena eh, kalau bisa teman-teman hajar semuanya itu dibenarkan gitu. Maksudnya kalau bisa benar semua gitu. Nah, untuk bisa benar semua ya aturannya sebenarnya sudah saya sampaikan. Maksudnya cuman gini aja. Untuk bisa menguasainya teman-teman cuman perlu latihan sering-sering latihan sambil melihat catatan yang sudah teman-teman buat. Beda teman-teman, catatan yang teman-teman buat dengan teman-teman membaca tulisan orang lain itu beda. Jadi lebih paham ketika kita membaca atau lebih nempel gitu ya, melekat di ingatan kita ketika kita melihat tulisan kita sendiri seperti itu. Nah, untuk latihan masih saya sediakan banyak ya teman-teman dan juga saya masih buat-buat terus di YouTube. Dan terima kasih buat teman-teman yang mungkin sudah subscribe nanti akan sering keluar tuh di lobbynya, di dashboardnya teman-teman, di bagian luar atau homepage-nya YouTube-nya teman-teman nanti pasti akan sering keluar ketika saya upload soal-soal latihan. Seperti itu. Dan teman-teman boleh request tuh kalau mau, Sir saya mau soal lagi deh tentang adverb yang kemarin sudah selesai, sudah habis. Nah, nanti saya buatkan. Tapi tetap menunggu teman-teman gitu ya. Karena saya juga masih mengerjakan request-request yang sebelum-sebelumnya. Contohnya hari ini tadi ada yang request tuh. Sir ada mau dibuatkan soal bab ketiga lagi tentang pasif teman-teman. Tentang aktif pasif kata kerja itu ya. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Kalau gitu kita ke contoh soal. Mari kita ke contoh soal, teman-teman. Nah, contoh soalnya seperti ini. Seperti biasa dicari predikatnya dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata store, artinya menyimpan. Oke, subjeknya adalah brain cells. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, itu ada auxiliary is, verbnya adalah understood. Nah, sebenarnya dari sini pun teman-teman udah bisa menjawab ya. Karena titik-titik itu berada di antara auxiliary verb, itu sudah pasti tempatnya keterangan. Kalau nggak gitu auxiliary yang lain itu bisa diisi being, teman-teman. Is being clearly understood bisa. Gitu ya, tapi di pilihan ganda itu nggak ada being, berarti nggak bisa diikuti auxiliary lagi di situ. Gitu ya. Jadi satu-satunya yang bisa dimasukkan ke titik-titik itu cuma keterangan. Nah, tapi kalau teman-teman mau cek dulu kelengkapan juga nggak apa-apa. Di situ ada subjeknya itu the mechanism. Dua subjek, dua predikat harus dihubungkan satu conjunction. Di situ ada conjunction by which. Nah, berarti kalimat sudah lengkap teman-teman. Subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat. Nah, titik-titik berada di dalam predikat ini tempatnya kata keterangan. Ada yang masih ingat? A, B, C, D itu keterangan cuma satu teman-teman. Yang mana kira-kira A, B, C, D? Nah, dijawab oleh Mr. Takwa dan juga Mr. Muhammad Yudi Indrawat, juga Miss Fadilatun. Ya, betul jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Itu ada adverb of negation. Ya, jadi negation atau caranya bilang tidak atau bukan seperti itu. Jadi jawabannya yang Charlie. Gitu ya. Nanti kalau dibaca, the mechanism by which brain cells store memories is not clearly understood. Atau kalau disingkat jadinya isn't. Tapi kalau di writing jangan pernah menyingkat ya, teman-teman, karena itu dianggap kurang formal. Jadi kalau ketika teman-teman menulis academic writing atau academic article, jangan ada yang disingkat. Kalau disingkat teman-teman di speaking.
Lebih tepatnya speaking yang sama teman sendiri gitu ya. Kalau sama dosen atau sama profesornya teman-teman atau sama bosnya teman-teman kalau bisa jangan disingkat karena menunjukkan kesopanan seperti itu. Kalau disingkat menunjukkan keakraban, nanti kita jadi kayak teman sendiri. Sama misalkan sama profesor sendiri kita bilang bro kan nggak enak gitu ya teman-teman, terlalu apa namanya ya, eh walaupun teman sendiri gitu, terlalu akrab seperti itu, terlalu nggak sopan seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang Charlie. Nice, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada are, subjeknya adalah amobas. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Titik-titik terletak di setelah linking verb. Linking verb itu berdiri sendiri, teman-teman. Dia tidak mengikat apapun, jadi dia berdiri sendiri. Artinya setelah are ini bebas. Nah, kalau kita lihat di setelah titik-titik, itu ada kata sifat small. Yang bisa menjelaskan kata sifat hanyalah kata keterangan. Tugas kita di sini mencarikan kata keterangan. Nah, jawabannya adalah, oke. Jadi gini, teman-teman. Ada yang menjawab alpha, ada yang menjawab delta. Kalau yang bravo ini nggak bisa ya, teman-teman. Bravo nggak bisa karena N itu harus menghubungkan dua yang sama. Kalau sebelumnya predikat, harusnya setelahnya juga ada predikat, tapi di situ nggak ada. Berarti N nggak bisa. Kalau yang Charlie, so far itu keterangan. Tapi gini, far itu kata sifat, so-nya keterangan, far-nya kata sifat. Nah, kata sifat menjelaskan kata sifat lagi itu tidak bisa. Gitu ya, teman-teman. Yang menjelaskan kata sifat hanya kata keterangan. Kecuali kalau nggak ada far-nya, nggak ada so-nya, teman-teman. Cuma far aja, itu bisa. Artinya far itu sama kayak much, itu nanti keterangan juga. Tapi kalau kalau ada so-nya, itu jadi double, artinya sangat-sangat. Jadi nggak bisa. Oke, makanya far-nya itu artinya adalah jauh, itu kata sifat, teman-teman. Oke. Nah, kemudian kalau yang delta itu begini, yang tadi saya sampaikan ya, as far as sama more than, itu boleh dianggap sebagai preposisi, boleh dianggap sebagai conjunction, boleh juga conjunction fanboys yang menghubungkan dua yang sama. Nah, sekarang kita cek satu-satu aja. Kita anggap dia preposisi dulu. Teman-teman masih ingat, preposisi itu setelahnya harus ada kata benda dulu sebelum nabrak bagian kalimat yang lain. Nah, kalau kita tarik ke belakang, setelahnya small itu tidak ada kata benda sama sekali, dia nabrak preposisi lagi. Jadi yang as far as preposisi nggak bisa. Oke. Kemudian as far as juga bisa jadi conjunction, teman-teman. Conjunction itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya as far as itu juga bisa diikuti subjek predikat. Nah, tapi setelahnya titik-titik itu tidak ada subjek predikat lagi. Artinya as far as ini bukan conjunction. Nah, as far as itu juga bisa jadi conjunction fanboys yang menghubungkan dua bagian paralel atau dua bagian kalimat yang sama. Nah, sebelumnya ada to be atau predikat, setelahnya tidak ada predikat, tidak bisa, teman-teman. Jadi jawabannya bukan yang delta tapi yang alpha. Nah, to itu adalah keterangan, lebih tepatnya adverb of degree. Itu keluarganya very, keluarganya apa ya? Very itu artinya sangat, teman-teman. More, keluarganya more itu ya. Nah, kalau kita lihat tuh yang O-nya 2, nah dia cuma satu kelas katanya, nggak ada angka setelahnya. Berarti tuh ini kelas katanya cuma satu, yaitu keterangan. Dan tuh ini jenis keterangan yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata yang dijelaskan. Jadi harus ada kata setelahnya, teman-teman. Gitu ya, contohnya di sini. Too loud, terlalu kencang. Too much, terlalu banyak. Too many, terlalu banyak. Bedanya kalau much diikuti benda yang tidak bisa dihitung. Sorry, ya betul ya. Kalau much nggak diikuti benda yang tidak bisa dihitung. Kalau many diikuti benda yang bisa dihitung dan harus jamak. Materi kita kemarin tentang kata sifat. Ya kan? Kemudian ada lagi too young, terlalu muda. Seperti itu teman-teman. Oke. Mister apa bedanya so dengan to? So itu artinya sangat. Nih, jadi contohnya saya sangat lapar. I'm so hungry. Saya sangat lelah. I'm so tired. Nah, kalau to artinya terlalu. Jadi, saya terlalu lelah. I'm too tired. Saya terlalu lapar. I'm too hungry. Jadi beda arti tapi sama. Mereka satu keluarga yaitu adverb of degree. Keluarganya more, keluarganya the most, keluarganya as yang artinya sama, dan sebagainya.
Sir, kalau yang to yang di me too gimana? Yang saya juga. Nah, itu beda, teman-teman. Itu juga adverb sih. Me too. Tapi kalau di TOEFL sepertinya dia jarang sekali keluar, teman-teman. Lebih sering dipakainya yang also. Itu to juga, keterangan juga, teman-teman, yang artinya juga gitu ya. Nah, nomor dua ini ya. Jadi also. Contohnya, can I come to? Nah, ini dia berdiri sendiri. Menjadi keterangan, bukan menjelaskan kata lain. Seperti itu. Nah, tapi kalau di TOEFL, kayaknya saya belum pernah menemukan penggunaan kata to ini, teman-teman. Nah, tapi mungkin ketika teman-teman tes nanti ada kemungkinan keluar, saya juga nggak tahu. Atau kita cek di grammar, teman-teman. Nah, to itu biasanya dipakai di akhir kalimat atau klausa. Contohnya, he was a teacher too. Dia seorang guru juga gitu ya. Nah, tapi di bahasa Inggris yang lebih formal, to itu juga digunakan di dekatnya awal-awal kalimat setelahnya subjek atau setelahnya keterangan atau frase. Contohnya, we too must play our part. Kita juga harus memainkan peran kita. Here too there are problems with the economy. Di sini pun atau di sini juga ada banyak masalah dengan perekonomian. Nah, jadi to itu, tapi saya belum pernah ya menemukan to di soal TOEFL yang asli ITS, teman-teman. Oke, tapi belum tentu kalau saya belum nemu, belum tentu tidak dipakai. Jadi itu juga pengetahuan ya. Jadi to itu juga keterangan, teman-teman, yang artinya juga. Tapi kalau to yang sering di TOEFL itu to yang ini, yang artinya terlalu. Seperti itu. Itu ya. Nah, kalau to yang artinya terlalu atau adverb of degree, itu nanti setelahnya harus diikuti kata sifat atau kata keterangan. Gitu ya. Contohnya too young, terlalu muda. Too old, terlalu tua. Kemudian too big, terlalu besar. Too ill, terlalu capek atau terlalu sakit. Gitu ya. Too heavy, terlalu berat. Seperti itu. Nah, kalau di soal tadi yang di contoh di layar tadi, di PowerPoint tadi, too small, terlalu kecil. Nah, untuk pertanyaan Miss Fadilatun tadi, bedanya so sama to itu sebenarnya ada di penggunaan nanti ya, tapi kita pelajari besok di gandengan kata. Untuk sekarang, teman-teman yang perlu ketahui, so sama to itu hanya sama gitu. Maksudnya yang hanya perlu diketahui adalah sama, mereka adalah keterangan degree atau tingkatan ya, satu keluarga, cuman beda arti. So artinya sangat, to artinya terlalu, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu yang Charlie kalau nggak ada var-nya bisa jadi jawaban. Jadi so small. Sorry, nggak bisa sih teman-teman. Nanti saya jelaskan besok ya. Kenapa kok di sini so nggak bisa. Karena ada to, teman-teman. Ada to verb satu itu bukan gandengannya. Besok kita akan belajar tentang gandengan kata. Oke, nah salah satunya to seperti itu. Contoh berikutnya, teman-teman, caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada showed, subjeknya adalah Sculpture and Whitney. Kemudian ada conjunction that, subjeknya her parents. Predikatnya recognized and encouraged. Nah, kalimat sudah lengkap ya, subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Nah, kalau kita lihat titik-titik terletak di sebelum kata benda a child. Kata benda ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda. Alasannya gampang, teman-teman. Karena di soal kita sudah cukup dengan kata benda, terutama subjek. Subjeknya di situ kan sudah lengkap ya, kita tidak butuh subjek lagi. Nah, kalau a child di situ kita biarkan tetap menjadi kata benda, nanti subjeknya double. Otomatis harus kita rubah menjadi kelas kata lain, yaitu keterangan. Nah, gimana caranya merubah kata benda menjadi keterangan? Kita tambahkan preposisi di titik-titik di situ. Oke. Nah, di pilihan ganda itu, atau ini nggak perlu pakai teori yang hari ini kita pelajari, teman-teman. Ini bisa kita jawab menggunakan materi hari pertama atau hari kedua ya. Jadi kita tidak bisa masukkan predikat lagi yang alfa salah, apalagi predikat tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Gitu ya. Kalau yang bravo, subjek, predikat, conjunction. Nah, ini conjunctionnya kebalik, teman-teman. Conjunction itu setelahnya harus ada subjek predikat. Kalau well kita letakkan di sini, memang ada subjeknya a child, tapi nggak ada predikatnya. Malah predikatnya diletakkan di sebelumnya. Jadi bravo ini kebalik. Gitu ya. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi, tapi tidak ada conjunction, nah jawabannya tepat adalah yang delta. Ini preposisi artinya sebagai. Jadi as itu bisa jadi preposisi juga artinya sebagai, teman-teman. Jadi nanti kalau diartikan, sebagai seorang anak kecil, pematung Anne Whitney itu menunjukkan intelektual dan bakat seni yang sangat bagus atau sangat tinggi gitu ya.
yang kedua orang tuanya kenali dan dukung. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh penerapan materi yang kita sudah pelajari tentang keterangan dan juga preposisi. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang giliran teman-teman mempraktekkan yang sudah teman-teman pelajari. Nah, di sini ada satu soal, dicoba dulu, jangan takut salah, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya, jangan takut salah. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban alfa, alfa, dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab alfa. Nah, sepertinya teman-teman lupa materi kita hari ketiga ya tentang aktif pasif. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu cari predikatnya dulu ya teman-teman. Di situ kalau kita cek dari depan ke belakang tidak ada kata kerja sama sekali. Di sini kita butuh kata kerja. Subjeknya adalah coastal areas. Oke, berarti kita hanya butuh predikat saja teman-teman. Ya. Nah, sayangnya di pilihan A, B, C, D itu semuanya ada predikatnya. Iya kan? Nah, berarti cara satu-satunya di sini kita cek bedanya predikatnya apa. Nah, bedanya alfa sama bravo itu adalah yang alfa pasif, to be verb 3, yang bravo aktif, dia verb 1, teman-teman. Yang Charlie pasif, yang delta aktif. Nah, untuk mengetahui apakah kita butuh yang aktif atau pasif, dilihat di setelah titik-titik, apakah ada objeknya atau tidak. Gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan saya dulu ke teman-teman, di setelah titik-titik itu ada higher humidity levels. Nah, itu objek atau bukan, teman-teman? Nah, kalau ada objeknya, betul Mr. Vicky, itu adalah objek. Nah, kalau ada objeknya, kita tidak boleh pakai pasif. Nah, jadi jawaban alfa dan jawaban Charlie itu salah, teman-teman. Gitu ya. Diingat-ingat materi kita hari ketiga tentang aktif pasif. Kata kerja yang sudah dipasifkan tidak boleh lagi punya objek. Gitu ya. Nah, berarti kita hanya butuh yang aktif saja antara Bravo atau Delta. Nah, bedanya Bravo sama Delta adalah penempatan kata keterangannya. Di situ ada kata keterangan generally. Nah, teman-teman, kalau kata kerja itu butuh objek dan ada objeknya, keterangan itu jangan diletakkan di tengah-tengah predikat objek. Ya, boleh di setelah objek. Jadi generally itu boleh di setelah titik-titik atau di sebelum kata kerjanya sekaligus. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat dari keterangan saya tadi, Bravo atau Delta berarti teman-teman. Jadi predikat sama objek tidak boleh dipisah dengan kata keterangan. Ya, betul. Jadi jawabannya yang delta. Gitu ya. Kalau yang Bravo nanti objeknya itu dipisah sama kata generally nggak bisa, teman-teman. Oke, jadi lebih penting objeknya daripada kata keterangan. Keterangan itu ada tidak apa-apa, dihilangkan juga tidak apa-apa. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya delta ya. Nanti kalau dibaca, coastal areas generally experience higher humidity levels. Kalau diartikan, area-area pantai itu umumnya mengalami tingkat kelembaban yang lebih tinggi. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Bravo dan juga Charlie ya dari teman-teman.
Baik, kita cek bersama, cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat are becoming, teman-teman. Subjeknya adalah sustainable farming practices. Ya. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Titik-titik itu terletak di sebelum kata benda the world population. Ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda, teman-teman. Karena nanti karena nanti subjeknya double. Gitu ya. Nah, otomatis ini harus dirubah menjadi kata keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di sebelumnya. Nah, di pilihan A, B, C, D itu preposisi cuma satu. Ya, yaitu yang alpha. Jadi jawabannya alpha, teman-teman. Kalau yang Bravo, once itu punya dua kelas kata. Once bisa jadi conjunction, artinya ketika, teman-teman. Tapi kita tidak bisa masukkan conjunction di situ ya, karena subjek predikatnya cuma satu. Nah, once juga bisa jadi keterangan. Nah, keterangan itu kalau dimasukkan ke dalam titik-titik di situ nanti, the world population tetap akan menjadi kata benda, teman-teman. Nanti subjeknya tetap double, jadi nggak bisa ya kita masukkan yang Bravo. Jadi yang fungsinya merubah kelas kata itu cuma preposisi. Nanti dia dirubah menjadi keterangan seperti itu. Nah, Charlie, if itu kelas katanya cuma satu, yaitu conjunction. Kita nggak butuh conjunction. Nah, apalagi yang delta, teman-teman. But itu conjunction fanbase. Tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Materi kita hari kedua ya. Nah, jadi nggak bisa. Kita pilih yang delta. Nah, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau diartikan, dengan populasi dunia yang tumbuh dengan cepat, praktek-praktek perkebunan yang berkepanjangan atau praktek-praktek berkebun atau bertani berkepanjangan itu semakin menjadi penting atau semakin penting gitu teman-teman. Kalau diartikan gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke guys, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alfa, ada juga jawaban. Oke, semuanya menjawab alfa. Mari kita cek alfa atau bravo. Kita cek bersama teman-teman. Dicari predikatnya dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary verb berupa can be used, pasif ya. Subjeknya adalah chlorine, teman-teman. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti di titik-titik itu kita nggak bisa masukkan sentencing. Ini adalah phrasing, teman-teman. Nah, kalau kita lihat predikatnya di situ adalah be verb 3, can be verb 3. Nah, kalau ada susunan be verb 3 itu pasif. Gitu ya. Nah, pasif tidak boleh punya objek, artinya di sini letaknya keterangan. Oke. Nah, kalau kita lihat teman-teman, di situ yang bisa jadi keterangan antara alfa atau bravo. Gitu ya, karena dia di situ preposisi. Kalau Charlie nggak bisa, karena N itu harus menghubungkan dua yang sama, sedangkan setelahnya ada verb ing, sebelumnya nggak ada verb ing sama sekali. Kalau yang delta, verb SIS itu fungsinya sebagai predikat saja, sedangkan di soal sudah ada predikat, nanti predikatnya double. Oke. Nah, bedanya alpha sama bravo adalah yang alpha itu pakai to verb satu. Sedangkan yang bravo preposisinya for diikuti kata benda sanitation. Nah, kalau kita lihat di setelah titik-titik, teman-teman, itu ada objeknya yaitu water. Kata benda itu tidak boleh punya objek. Yang boleh punya objek cuman kata kerja atau preposition. Gitu ya. Nah, jadi yang bravo ini nggak bisa, teman-teman. Karena setelahnya for sudah ada kata benda. Jangan ditambahkan kata benda lagi. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, mainly important for its chemical reactivity, chlorine can be used to sanitize water. Jadi kalau diartikan kurang lebih, utamanya penting atau dibutuhkan untuk apa gimana ya teman-teman? Sifat reaktifnya, sifat reaktif kimianya klorin itu bisa digunakan untuk membersihkan air atau mensanitasikan air seperti itu. Gitu ya, teman-teman.
Lanjut lagi ke nomor berikutnya, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan ada jawaban Charlie, juga ada Alfa. Kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikannya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata develop. Subjeknya, nah ini ya teman-teman, academic knowledge, critical thinking, and problem solving abilities. Jadi subjeknya ada 3, tapi kita anggap satu aja karena dia dihubungkan sama fanboys. Gitu ya. Nah berarti kalimat sudah lengkap, subjek predikat, titik-titik terletak di setelah kata kerja. Nah develop ini kalau subjeknya benda mati, berarti dia artinya muncul, teman-teman. Berarti dia adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, berarti setelahnya ini adalah tempatnya keterangan, gitu ya. Kita cek yang alfa. Nah, together itu sudah keterangan, teman-teman. Boleh dicek di kamus ya. Nah, keterangan itu jangan ditambahkan preposisi, karena preposisi itu harus ada objeknya. Sedangkan keterangan tidak bisa jadi objek. Jadi yang alfa nggak bisa. Kalau yang Bravo ada and, fanboys menghubungkan dua yang sama, sedangkan setelahnya ada verb ing, sebelumnya predikat nggak sama, nggak bisa ya. Kalau yang Charlie, keterangan kemungkinan Charlie bisa. Kalau yang Delta, conjunction tidak boleh diletakkan di akhir kalimat. Karena fungsi conjunction itu menghubungkan dua SP, jadi setelahnya harus ada SP satu lagi. Gitu ya, jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Kemudian, in itu preposisi ya, Mister? Betul. Bukannya nggak bisa jadi subjek. Kalau ini nggak bisa memang teman-teman. In students learning process itu bukan subjek. Subjeknya adalah mulai academic knowledge, critical thinking, sama problem solving abilities. Nah kalau in students learning processnya itu adalah kata keterangan. Jadi kalau diartikan dalam proses belajarnya para pelajar atau para murid gitu ya, pengetahuan akademik, kemudian eh, apa ya, cara berpikir kritis dan juga kemampuan penyelesaian masalah itu muncul bersama-sama. Jadi in student learning process itu keterangan yang dipindah di awal kalimat. Nah ini kalau dipindah di belakang juga nggak apa-apa teman-teman. Jadi academic knowledge, critical thinking, and problem solving abilities develop together in students learning process. Itu juga bisa. Nah seperti yang ditanyakan salah satu dari teman-teman tadi, keterangan itu apakah boleh dipindah di awal kalimat? Jawabannya boleh. Dikasih koma. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau ditanya in students learning process itu kan bukan subjek, Seth. Betul, itu bukan subjek karena subjeknya mulai dari akademik sampai problem solving ability seperti itu. Saya pikir A positif karena ada 2 koma. Nah, teman-teman harus cek ya. Maksudnya belum tentu 2 koma di tengah kalimat itu A positif karena A positif itu juga bisa di depan sebelum subjek. Oke, materi A positif kita bahas di hari ke-10 nanti. Buat teman-teman yang mungkin asing dengan A positif, nggak perlu terlalu diambil pikir ya, maksudnya jangan terlalu difikirkan karena itu belum kita bahas seperti itu, gitu ya. Cuman bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah mengetahui A positif atau pernah belajar A positif atau sedikit mendengar ketika saya di kelas kemarin, A positif itu tidak selalu terletak di tengah-tengah, gitu ya. Jadi teman-teman cek dulu di dalamnya titik, maksudnya di dalamnya 2 koma itu ada subjek, predikat atau conjunction atau tidak. Gitu ya. Kalau ada, entah itu subjeknya, entah itu predikatnya atau konjungsinya ya jangan dihilangkan. Seperti itu. Lanjut ya ke nomor berikutnya, teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, waktunya habis teman-teman. Dan ada jawaban Charlie, ada juga Bravo. Kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikatnya dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata can be adjusted. Subjeknya adalah the amount. Oke, jadi the amount sama an amount itu beda, teman-teman. Kalau an amount of itu satu kata, tapi kalau pakai the dia, artinya amount itu kata bendanya, bukan penjumlah. Seperti itu. Nah, berarti di sini sudah lengkap ya, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Titik-titik terletak di setelah kata kerja pasif, tidak butuh objek, berarti itu letaknya keterangan. Artinya kata benda the installation ini kita harus rubah jadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di titik-titik. Oke. Kalau yang alpha ada subjek lagi, predikat lagi, tapi tidak ada conjunction, tidak bisa. Kalau yang Bravo ada conjunction, tidak ada subjek predikat lagi setelahnya tidak bisa. Kalau yang Charlie itu preposisi, jadi kemungkinan Charlie bisa, teman-teman. Kalau yang Delta, meanwhile itu kata keterangan, teman-teman. Dia bukan conjunction, juga bukan preposition. Ya, jadi meanwhile itu adalah kata keterangan. Nah, kata keterangan itu tidak bisa merubah kata benda menjadi keterangan. Itu fungsinya preposisi. Nah, jadi jawabannya yang Charlie. Gitu ya. Nanti kalau diartikan, jumlah dari cahaya yang memasuki ruangan itu bisa disesuaikan selama eh, pemasangan jendela-jendela baru. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan ada jawaban alpha dan juga bravo. Kita cek bersama. Di situ ada predikat is priced, subjeknya the material carbon fiber. Kemudian ada conjunction because, subjeknya it, predikatnya adalah does not weaken. Sudah lengkap ya, subjek predikat, conjunction, subjek predikat, titik-titik terletak di setelah kata kerja yang weekend itu boleh dikasih objek, boleh tidak, teman-teman. Nah, tapi kalau kita lihat di titik-titik, di setelah titik-titik ada objeknya, tapi di pilihan A, B, C, D itu tidak memungkinkan ini objek gitu ya. Jadi ini adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Berarti di sini tempatnya keterangan ya. Otomatis kata benda exposure ini kita tambahkan preposisi sebelumnya supaya jadi kata keterangan. Oke, jadi di sini kita tugasnya hanya mencarikan preposisi saja, teman-teman. Kalau yang alpha, di situ ada preposisi, jadi kemungkinan alpha bisa kita tahan dulu. Yang bravo conjunction, padahal subjek predikat sudah lengkap, conjunction juga sudah ada, cuma satu ya. Jadi bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, di situ juga fanboys. Fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama. Kalau sebelumnya predikat, ya setelahnya harus predikat. Tapi itu bukan predikat. Kata verb satunya itu expose, teman-teman. Oke, sedangkan di situ bukan expose, itu exposure, itu kata benda. Nah, fanboys juga yang delta, jadi nggak bisa juga ya. Jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Kita butuhnya preposisi. Nah, nanti kalau diartikan, bahan serat karbon itu dihargai atau di apa ya, dinilai penting karena kekuatannya, karena dia tidak melemah, eh, terkena atau apa ya, melemah terhadap gitu ya, exposure terhadap kelembaban. Maksudnya tidak menjadi lemah, tidak menjadi kekuatannya itu tidak hilang eh, ketika terkena kelembaban seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Alright guys, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik ada jawaban alpha, juga ada jawaban delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada kata supports, artinya mendukung. Subjeknya vitamin A. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti ini letaknya phrasing ya teman-teman. Kalau kita lihat titik-titik di situ terletak di setelah preposisi besides. Nah, preposisi itu setelahnya harus diikuti kata benda. Nah, kalau diikuti yang alpha nggak bisa ya, karena subjek predikat lagi tidak ada conjunction, tidak bisa. Kalau yang bravo, nah preposisi besides ini belum kelar atau belum selesai, tidak boleh ditambahkan preposisi lagi. Harus diselesaikan dulu, yaitu dikasih objek, teman-teman. Kalau yang Charlie ada conjunction when langsung diikuti predikat itu secara bentuk sudah salah. Ya, karena conjunction when itu harus lengkap subjek predikat, teman-teman. Oke, nggak bisa langsung predikat, nanti jadi pertanyaan itu nanti. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta itu adalah gerund ya, yaitu bentuk kata benda yang dibuat dari kata kerja atau verb. Bentuknya verb ing. Nah, jadi jawabannya yang delta nanti kalau dibaca, besides being critical for vision, vitamin A also supports immune function. Jadi kalau diartikan, selain menjadi penting untuk penglihatan, vitamin A itu juga mendukung fungsi kekebalan. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, silahkan 30 detik dimulai dari sekarang, teman-teman. Alright guys, thumbs up. Dan ada jawaban delta, ada juga bravo, saya lihat. Baik, kita cek bersama. Cari predikatnya dulu ya. Di situ kalau kita tarik dari depan ke belakang ada kata is. Subjeknya adalah approximately 30% of the world's land area. Subjeknya lumayan panjang ya teman-teman, karena di situ ada penanda jumlah yang membuatnya panjang seperti itu. Nah, subjek predikat sudah lengkap, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap, titik-titik terletak di setelah keterangan. Nah, yang bisa dimasukkan di setelah keterangan itu cuman keterangan, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti kita hanya diminta mencari keterangan. Sebentar. With kelas katanya apa, Mister? Nah, with itu kita cek aja. Kalau teman-teman penasaran ya, with itu kelas katanya apa? Kita cari aja di kamus. With itu kelas katanya apa? Supaya teman-teman lebih yakin. Nah, with itu tidak ada angkanya setelahnya. Berarti with itu kelas katanya cuma satu, yaitu preposition, bukan conjunction. Ya, jadi kalimatnya tadi sudah lengkap. Kita tidak membutuhkan subjek predikat lagi. Jadi yang alpha tidak bisa, teman-teman. Oke. Nah, kalau yang bravo itu keterangan yang saya sampaikan di penjelasan tadi ya. Jadi kalau kata benda waktu dikasih determiner sebelumnya, tidak dikasih preposition pun dia bisa menjadi keterangan. Contohnya every day. Every day I read a novel. Setiap hari saya membaca sebuah novel. Nah, tanpa ada preposition on, jadi nggak perlu kita bilang on every day, nggak perlu ya. Jadi every day itu bisa langsung menjadi keterangan. Yang tadi ketika saya menjelaskan keterangan waktu tadi, teman-teman. Seperti itu. Jadi kemungkinan bravo bisa. Kalau yang Charlie, nah keterangan waktu jangan ditambahkan preposition lagi. Delta juga sama, jangan ditambahkan preposition lagi. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang bravo, teman-teman. Nah, contohnya tadi yang saya bilang ini ya. I can do this all day. Saya bisa melakukan ini seharian. Nah, itu bukan I can do this on all day, tapi I can do this all day. Nah, all day di situ itu adalah keterangan. Seperti itu. Gitu ya. Nanti ini kalau diartikan, kira-kira 31% dari area daratan dunia itu apa ya, gimana teman? Forester itu berhutan gitu ya, atau memiliki hutan atau tertutup dengan pohon-pohon sepanjang tahun. Kalau diartikan seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke guys, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Charlie, Charlie dan semuanya menjawab Charlie. Nah ini yang saya maksud kalau teman-teman sudah terbiasa tuh enak teman-teman. Jadi kayak sudah hafal medan gitu ya. Nah jawabannya betul yang Charlie teman-teman. Sekarang alasannya kenapa kita cek bareng. Di situ ada predikat is used ya. Subjeknya adalah quartz glass atau kaca kuarsa. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Masalahnya berarti di phrasing ya. Titik-titik terletak di setelah keterangan in manufacturing. Nah, berarti ini juga tempatnya keterangan. Nah, otomatis kata benda temperature fluctuations ini harus dirubah menjadi keterangan. Caranya ditambahkan preposisi sebelumnya. Alpha nggak bisa karena nanti predikatnya double. Kalau Bravo itu yang bikin salah ada conjunction that-nya itu ya, teman-teman. Sedangkan subjek predikat cuma satu nggak bisa. Kalau yang delta ini kebalik karena minimize kalau diletakkan di awal dia jadi verb satu, dia predikat. Seperti itu. Nanti predikatnya double. Nah, jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau diartikan gelas atau kaca kuarsa juga disebut atau yang juga disebut silika atau fused silika gitu ya. Itu digunakan dalam manufacturing untuk meminimalisir ledakan suhu atau apa ya, naik turunnya suhu gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, 30 detik. Nah, terakhir ya, nomor 10. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Alright guys, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Charlie, Charlie, dan saya lihat semua menjawab Charlie. Mari kita cek bersama. Di situ ada predikat has been. Subjeknya adalah the coconut palm. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, berarti kalimat sudah lengkap ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat titik-titik itu terletak di setelah keterangan as an energy source dan juga sebelum keterangan for its oil. Nah, kalau ada dua keterangan di sini sebenarnya itu fungsinya fanboys. Nah, kebetulan di susunan eh, keterangan itu ada yang bisa berfungsi sebagai conjunction fanboys. Ada dua, teman-teman. Yaitu ungkapan more than komparatif, caranya kita bilang lebih dari, setelahnya dan itu boleh diikuti apapun, teman-teman. Dan juga as. Atau kita cek di pilihan ABCD ya. Yang alpha itu nggak boleh ya, karena so that itu satu kata, teman-teman, dia adalah conjunction. Oke, sedangkan di soal subjek predikat cuma satu, jadi nggak bisa. Nah, kalau yang Bravo, as yang barusan saya sebutkan ya, itu untuk menghubungkan dua preposition noun, preposition atau dua keterangan itu bisa. Nah, tapi kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, nah jadi gini, teman-teman. Together itu kan kata keterangan murni gitu ya. Nah, kata keterangan murni itu, kalau dia menjelaskan suatu kata, itu letaknya harusnya didulukan sebelum yang berbentuk frase. Jadi urutannya kata dulu, ya, yang pendek-pendek dulu. Jadi kata ground together gitu misalkan. Nah, baru setelahnya diikuti yang keterangan berbentuk panjang-panjang. Kalau ada lagi keterangan yang lebih panjang, itu namanya adverb clause. Nanti materi kita hari ke-10, teman-teman. Atau susunan conjunction subject predikat, tapi berfungsi sebagai adverb itu nanti di paling belakang. Jadi urutannya kata dulu, kemudian frase, kemudian klausa. Kalau ada urutan-urutan seperti itu, gitu ya. Nah, di sini together tidak bisa karena together itu cuma satu kata. Jadi letaknya bukan di sini, teman-teman, tapi letaknya nanti di depan sini harusnya. Gitu ya. Nah, kalau yang delta itu much like, itu preposisi. Sedangkan setelahnya tidak ada kata benda, nabrak preposition lagi. Jadi ini nanti kehilangan objeknya yang dirubah jadi keterangan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang Bravo, guys. Nanti kalau dibaca, grown today as an energy source as well as for its oil, the coconut palm has been a staple in tropical regions for centuries. Jadi kalau diartikan,
ditanam sekarang ini sebagai sebuah sumber energi dan juga atau sebagaimana untuk minyaknya pohon kelapa itu coconut palm itu ya pohon kelapa gitu ya. Jadi pohon kelapa itu telah menjadi staple itu apa bahasa Indonesia itu tanaman endemik gitu ya teman-teman di area-area tropis selama berabad-abad seperti itu. Nah, itu tadi sedikit tentang kata keterangan ya, teman-teman, dan juga ada tambahan-tambahan informasi mengenai penggunaan keterangan tempat tadi ya, dan juga preposisi yang ketambahan dengan gandengannya yaitu adverb tadi as, more than, itu bisa berfungsi sebagai conjunction Venn-Bosch juga. Jadi diikuti apapun setelah dan sebelumnya diikuti yang sama nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, sambil saya absen, mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen. Sir, penggunaan meanwhile seperti apa ya? Nah, kita cek aja di kamus ya, teman-teman, supaya lebih kuat gitu ya. Meanwhile itu artinya eh, di waktu yang sama, artinya gitu. Biasanya dia untuk menghubungkan dua titik. Walaupun di dalam satu kalimat yang utuh itu juga bisa biasanya pakai koma. Intinya ada. Nah, contohnya ini, teman-teman. Biasanya ada dua titik gitu ya, menghubungkan dua titik nanti pakai meanwhile. Jadi contohnya adalah cook this, tapi ini kalimatnya kalimat perintah ya. Kalimat perintah itu subjeknya kadang tidak ditulis, teman-teman. Jadi langsung diikuti verb satu sebagai predikatnya. Kenapa kok pakai verb satu? Karena sebenarnya subjeknya adalah you atau we. Tapi biasanya pakai you karena kita nggak mungkin memerintah kita sendiri ya, pasti memerintah orang lain gitu. Jadi sebenarnya ada you tapi dihilangkan, makanya pakai predikat verb satu. Jadi cook the sauce over a medium heat until it thickens. Masak sausnya selama atau lebih dari over a medium heat, cook the sauce over a medium heat until it thickens. Jadi masak sausnya melebihi gitu ya, eh, panas medium atau suhu yang medium sampai dia mengental. Sementara itu, meanwhile, start boiling the water for the pasta. Sementara itu, mulailah membuat atau mulailah memanaskan air untuk pastanya. Seperti itu. Jadi meanwhile itu biasanya dipakaikan di dua titik. Contohnya lagi teman-teman. Nah ini yang bentuknya bukan kalimatannya ya. The flight will be announced soon. Meanwhile, please remain seated. Jadi penerbangannya akan diumumkan segera. Sementara itu, silahkan tetap di tempat duduk masing-masing. Seperti itu. Contoh lagi teman-teman. Nah meanwhile ini juga bisa eh, ditaruh di belakang tapi dia nanti juga jadi expression. Kalau teman-teman menemukan di kamus kok ada hitam-hitam seperti ini adalah yang disebut dengan written expression, teman-teman. Written expression itu udah begitu bentuknya fix atau kayak yang biasanya saya sebut itu satu kata. Seperti itu. Contohnya adalah I know I wouldn't get my exam results for several weeks and I wasn't sure what to do in the meantime, in the meanwhile. Seperti itu sama kayak meantime. Seperti itu. Contoh lagi, the income. Jadi pendapatan-pendapatan dari profesional atau para pekerja lelaki itu naik hingga hingga hampir 80%. Sementara itu, para pekerja wanita yang part-time atau paruh waktu itu melihat pendapatan mereka jatuh atau menurun seperti itu. Jadi meanwhile itu penggunaannya seperti ini. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya contoh-contohnya di kalau teman-teman mau mengecek di kamus itu banyak banget. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Sepertinya tidak ada ya. Atau nanti kalau teman-teman latihan menemukan kesulitan, japri aja. Karena terima kasih juga buat teman-teman yang selalu aktif tanya jawab untuk apa namanya mengerjakan latihan seperti itu ya. Baik, terima kasih untuk kehadirannya semuanya. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good day guys. See you next time.